Katakan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya tahu semua alam-alam yang ada di dunia ini, termasuk alam gaib, alam malaikat, surga dan neraka. Hatta kapan jatuhnya hari kiamat itu Nabi Muhammad sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis Susani. Kali ini kita akan membahas tentang hadis yang nomor 2. An Umar Aidan radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Umar yang telah dijelaskan sebelumnya di hadis pertama. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi. Beliau berkata bahwasanya ketika kami duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'ri. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dengan penampilan pakaian yang sangat putih dan juga rambut yang warna hitam. La yuru alaihi atharu safari, tidak terlihat bekas daripada berjalannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan salah satu dari kami pun tidak mengenali siapa laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Rasulullah. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, meletakkan kedua lututnya berhadapan dengan lutut Nabi Muhammad. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada hadis ini laki-laki yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Biasanya malaikat Jibril ketika menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia itu seringkali memakai jasad daripada salah satu sahabat yang paling ganteng pada zamannya. Sahabat tersebut bernama Dihyah al-Kalabi. Tercatat malaikat Jibril itu ketika menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan Nabi atau menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi tercatat sebanyak 24.000 kali. Kemudian kenapa malaikat Jibril tersebut memakai pakaian-pakaian putih dan juga sangat rapi dalam berpakaian di sana? Ternyata ini mengindikasikan satu pelajaran bahwa yadullu ala istihbabit tajammul lil qadim alal kubara, sunnah untuk berdandan atau berpakaian rapih bagi orang yang baru datang kepada orang-orang yang memang tinggi derajatnya. Walitolibil ilmi wa muallimihi, dan juga kepada orang yang sedang menuntut ilmu datang kepada gurunya disunahkan untuk menggunakan pakaian yang layak dan juga yang indah. Sehingga pada permasalahan pakaian ini Imam Ibnu Salam itu pernah meriwayatkan bahwa seorang ulama itu harus menampakkan kealimannya salah satunya dengan menggunakan pakaian kebesaran ulama. Agar apa? Agar apa yang dia sampaikan itu didengar oleh khalayak umum. Pasalnya, pengalaman ini terjadi oleh Imam Ibnu Salam. Pada waktu itu beliau ikut rombongan haji bersama masyarakat. Kemudian dari beberapa masyarakat itu ada yang salah ataupun kurang pas dalam melakukan ritual ibadah haji yang membuat Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu ingin membenarkan. Ketika Syekh Izzuddin itu membenarkan, ternyata omongannya tidak diterima oleh masyarakat karena menganggap pakaian yang digunakan oleh Imam Ibnu Salam itu adalah pakaian yang bukan pakaian ulama. Sehingga beliau berganti pakaian dengan pakaian ulama, kemudian memberikan fatwa dan masyarakat menerimanya. Pada hadis ini juga diceritakan bahwa ketika malaikat Jibril itu menemui Nabi Muhammad, ada perilaku-perilaku yang ditampakkan oleh malaikat Jibril. Secara umum, hal demikian itu layaknya kurang sopan bagi orang-orang yang baru datang ataupun bertamu. Ternyata ini juga memberikan satu pelajaran bahwa ketika kita memang ingin bertanya suatu permasalahan, hukum ataupun yang lain, tidak boleh malu. Kemudian bagi orang yang memberikan fatwa ataupun mu'allim, pengajar,
ketika ada perilaku dari si penanya ataupun masyarakat yang kurang etis, ini harus dimaklumi. Jangan sampai ketika ada orang yang bertanya dari masyarakat awam, kemudian dengan menggunakan perilaku yang tidak etis, kita sebagai orang alim mengacuhkannya karena menganggap tidak sopan. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Malaikat Jibril setelah datang menemui Nabi dengan perilaku yang tadi dijelaskan berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, bahwa ceritakanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Di teks ini Malaikat Jibril langsung menyebut Nabi Muhammad dengan sebuah nama, padahal kita tahu bersama bahwa memanggil Nabi Muhammad dengan langsung sebutan nama adalah hukumnya haram. Akan tetapi ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa penyebutan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang langsung menggunakan nama ini terjadi sebelum ada pelarangan memanggil Nabi dengan sebutan langsung nama. Atau ada juga yang berpendapat bahwa keharaman memanggil Nabi dengan langsung menggunakan nama ini hanya berlaku kepada manusia dan jin, tidak berlaku kepada malaikat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Nabi Muhammad kemudian menjawab bahwa yang namanya Islam itu pertama harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua harus melaksanakan sholat, menunaikan zakat, kemudian melaksanakan puasa Ramadan, dan juga yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Qala sodaqta. Malaikat Jibril setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Muhammad SAW ini berkata, sodaqta, kamu benar. Sehingga ini mendapatkan respon daripada sahabat Umar. Beliau berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat Umar pada waktu itu takjub. Ada orang yang bertanya, kemudian sekaligus membenarkan. Biasanya orang yang bertanya itu karena memang di latar belakangi rasa tidak tahu. Kemudian mendapatkan jawaban menjadi tahu. Ini ada orang yang bertanya kepada baginda Nabi, setelah dijawab dengan baginda Nabi langsung dibenarkan. Ternyata akhirnya kekaguman tersebut hilang setelah mengetahui siapa yang datang. Bahwa yang datang itu adalah Malaikat Jibril yang nanti akan diceritakan di akhir hadisnya. Qala fa akhbirni anil iman. Malaikat Jibril kemudian bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa yang namanya iman itu ada 6 yang sering kita dengarkan dan juga sudah kita hafal dari kecil. Bahwa iman itu yang pertama harus iman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah malaikat Allah, yang ketiga adalah kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat adalah iman kepada Rasul, kelima adalah iman kepada hari akhir, dan terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Ada satu poin yang pengen saya jelaskan di sini, bahwa ada salah satu iman yang nomor 5 itu adalah beriman kepada wal yaumil akhir. Kita perlu bertanya bahwa kenapa ada istilah yaumil akhir atau hari kiamat, dan juga kenapa hari kiamat dinamakan al yaumil akhir. Ternyata dikatakan al yaumil akhir itu karena memang setelah yaumil akhir, yaum itu kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia adalah siang ya, hari. Berarti mulai dari jam 6 sampai petang, sampai jam 6 lagi, 12 jam. Nah setelah itu tidak ada lagi malam, sehingga wal yaumil akhir itu dianggap sebagai siang hari yang terakhir, karena memang sudah tidak ada malam lagi. Yang kedua, iman kepada qada dan qadar. Ini ada salah satu hadis juga yang mendukung bahwa kenapa kita harus
iman kepada qada dan qadar atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada yang menyebutkan bahwa annal iman bihi yudhibul hamma wal hazan. Iman kepada qada dan qadar ini bisa menghantarkan kita agar bisa menghilangkan rasa susah dan juga rasa kesedihan. Kenapa? Biasanya orang itu akan mengalami satu fase realita yang tidak sesuai dengan keinginan. Kalau tidak mempercayai adanya ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuat seseorang itu menjadi terus hanyut dalam kesedihan, tidak langsung move on. Jadi dia terus berpikir, kenapa saya begini, kenapa takdir saya begini dan begitu. Tapi kalau dia percaya bahwa yang mengendalikan semua di muka bumi ini termasuk daripada keadaan kita, itu adalah Allah. Allah yang menghendaki begini, jelek ataupun buruk, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tugas sebagai makhluk hanya menjalankan saja. Toh kita seperti ini karena memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu lagi juga yang dicontohkan Nabi, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, bahwa beliau pernah berkata, sahabat Anas itu pernah khidmah ataupun melayani Nabi Muhammad selama 10 tahun. Dalam 10 tahun itu Nabi Muhammad tidak pernah mengutus dalam satu kebutuhan, kemudian beliau langsung bersiap-siap untuk berangkat. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau berkata, lau qada kana walau qadara kana. Kalau memang ini ditakdirkan terjadi oleh Allah terjadi, kalau tidak ya tidak, begitu. Jadi terlepas dari kemampuan kita sebagai manusia, kadang berekspektasi lebih, kemudian dihajar oleh suatu realita yang akan menyebabkan kesusahan dan kegundahan. Nabi sendiri mengajarkan bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki juga tidak akan terjadi. Qala shadaqta. Kembali malaikat Jibril setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Muhammad SAW tentang iman, membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ditanya lagi oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Nabi menjawab, ihsan itu adalah ketika kamu beribadah kepada Allah, kamu seakan-akan melihat Allah. Atau kalau kamu tidak bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Itu adalah ihsan. Sehingga untuk memahami ihsan di sini, ada salah satu pendapat daripada ulama bahwa seorang manusia itu memiliki 3 derajat dalam beribadah. Yang pertama adalah ayyaf'alaha 'alal wajhil ladzi yaskutu ma'ahu at-talab, melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketika dilakukan tersebut, tolab ataupun perintahnya akan gugur. Maksudnya gugur di sana itu setelah memenuhi daripada syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya. Itu kriteria ibadahnya yang pertama. Yang kedua, ada lagi ayyaf'alaha kadzalik wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafah. Melakukan ibadah tapi dia tenggelam dalam maqam mukasyafah. Hatta ka'annahu yarallaha wa hadha maqamul musyahadah. Sehingga karena dia tenggelam dalam maqam mukasyafah, seakan-akan dia itu bisa melihat Allah hadir ketika dia melakukan ibadah. Yang ketiga, ayyaf'alaha kadzalik wa qad ghalaba 'alaihi anallaha yushahiduhu. Yang ketiga itu adalah dia beribadah kepada Allah tenggelam dalam maqam mukasyafah, dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang dia lakukan dan juga ibadah yang dia lakukan. Ini adalah maqam tertinggi yang namanya maqam muraqabah. Akan tetapi dari ketiga kriteria ibadah ini, para ulama hanya mensyaratkan ihsan pada bagian yang pertama. Soalnya untuk bagian kedua dan ketiga sangat kesulitan kalau ihsan diwajibkan.
Ihsan diwajibkan hanya untuk model ibadah yang pertama, yaitu apa? Ihsan dalam ibadah yaitu bisa memenuhi syarat-syarat dan juga rukunnya. Itu yang diwajibkan. Untuk tenggelam kepada maqam mukasyafah ataupun maqam muraqabah ini tidak diwajibkan. Qala fa akhbirni anisa'ah. Pertanyaan selanjutnya dari Jibril adalah, ceritakan kepada saya tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi Muhammad menjawab bahwa yang ditanya itu tidak lebih mengerti daripada yang bertanya, karena Nabi sudah paham bahwa yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Ungkapan Nabi yang mengatakan bahwa malaikat Jibril lebih tahu daripada Nabi sendiri, ini sebenarnya adalah perilaku dari Nabi Muhammad yang sangat bijaksana. Padahal menurut satu pendapat itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya tahu semua alam-alam yang ada di dunia ini, termasuk alam gaib, alam malaikat, surga dan neraka. Hatta kapan jatuhnya hari kiamat itu Nabi Muhammad sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak diperintahkan untuk menyebarkannya sehingga dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nabi diperintahkan untuk menyembunyikannya, jangan sampai hal-hal itu diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Mendapat jawaban Nabi Muhammad tentang kiamat karena kurang puas, malaikat Jibril bertanya lagi, kalau begitu berikanlah saya tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu robataha. Nabi Muhammad kemudian menjawab, salah satu daripada tanda kiamat yang pertama adalah antalidal amatu robataha. Seorang budak perempuan ini melahirkan daripada sayyidnya. Mengenai makna hadis antalidal amatu robataha ini setidaknya ada beberapa pendapat. Yang pertama dimaknai dengan secara tekstual bahwa banyak orang yang mengadopsi budak-budak perempuan untuk dijadikan pelampiasan syahwatnya. Akhirnya perempuan-perempuan tersebut mengandung daripada sayyidnya. Setelah anaknya lahir, maka status anaknya itu adalah seperti bapaknya, yaitu merdeka. Maka bisa dianggap bahwa anak yang dilahirkan itu sebagai sayyid, sedangkan ibu yang mengandungnya tetap statusnya sebagai budak. Ada lagi salah satu pendapat bahwa makna hadis tersebut adalah sebuah kinayah an kaunil ariqqa yalidnal muluk, bahwa nanti akan ada budak-budak itu melahirkan para raja. Karena ini juga terjadi di masa kekhalifahan Islam di awal-awal, yaitu di awal di dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Sehingga pada dinasti Abbasiyah itu, kalau kita lihat sejarah, Abbasiyah itu terbagi dalam beberapa kepemimpinan. Salah satunya adalah dinasti Abbasiyah dipimpin oleh para budak. Wa antarul hufat al-murata al-alah ri'asyai yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi, untuk tanda kiamat yang nomor 2, salah satunya adalah banyak sekali nanti ditemukan orang yang bertelanjang, kemudian menggembala kambing, saling menyombongkan daripada bangunan-bangunan yang dia dirikan. Mereka saling menyombongkan bangunan-bangunan tinggi yang mereka buat. Pada zaman dulu, bangunan-bangunan itu tidak ada yang tinggi, sampai ada salah satu sahabat itu meriwayatkan bahwa ketika beliau memasuki rumah Nabi, atapnya itu bisa disentuh dengan tangannya langsung. Jadi memang bangunan tinggi itu belum dikenal pada zaman Nabi. Berbeda dengan zaman sekarang, sudah ada negara-negara yang membuat bangunan yang paling tinggi sampai 1 kilometer bahkan lebih. Tsumman tolaqo falabistu maliyan. Setelah bertanya banyak kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril tersebut kemudian pergi. Terjadi keheningan beberapa saat, ada yang meriwayatkan beberapa hari. Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar,
apakah kamu tahu siapa yang bertanya tersebut? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini adalah merupakan satu pelajaran tentang etika, bahwa ketika kita ditanya oleh seorang guru tentang satu pertanyaan, maka jawablah panjenengan yang lebih tahu. Mengapa? Kalau kita jawab tahu kemudian kok kita tidak tahu, maka itu adalah bohong, maka akan mendapatkan dosa. Kalau kita tahu dan juga memang kita benar-benar tahu, maka kita akan terhalangi oleh barokah daripada ucapan dari sang guru. Jadi kalau memang gurunya ngetes, misalkan gurunya ingin mendapatkan jawabannya kita, maka harus menjawabnya. Tapi kalau hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan ngetes, mending dijawab dengan panjenengan yang lebih tahu. Qultu Allah wa rasuluhu alam. Ini juga satu memberikan pelajaran bahwa bagi seorang pengajar hendaknya sunnah memberikan ilmu-ilmu tingkat tinggi kepada murid-murid yang dikira sudah memiliki kapabilitas yang mumpuni. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Nabi Muhammad kemudian menjawab bahwa laki-laki yang bertanya tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia bertanya kepadaku, sebenarnya tujuannya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua tentang agama. Shadaqallahul adzim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.